Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya ini sudah ada sebuah power tool yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya rekan-rekan ya. Ini adalah sebuah nailer ataupun stapler gun, tapi ini modelnya cordless. Jadi akan lebih praktis karena kita tidak perlu menggunakan kompresor, kita tidak perlu tarik-tarik kabel lagi, sehingga lebih nyaman untuk dipakainya ya, dan lebih fleksibel. Ini dari merek Workset dengan model WCNT 102 ya rekan-rekan ya. Dan kalau menggunakan baterai merek Workset ini baterainya sudah baterai yang dapat digunakan di semua cordless dari Workset ya rekan-rekan ya. Power share. Jadi unitnya ini ada dijual unitnya saja, ada yang sama baterai. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya baterai dari Workset, rekan-rekan bisa beli unitnya saja. Harganya tentunya akan lebih murah karena baterainya power share. Baik rekan-rekan, langsung saja kita review merek dari Workset ini. Oke rekan-rekan, kita akan segera mulai di video kali ini untuk membahas sebuah power tool. Kali ini dari mereknya adalah Workset Tool and Equipment. Untuk modelnya ini adalah WCNT 102. Ini 20 volt cordless nailer stapler. Untuk spesifikasinya tegangannya 20 volt max, fastener tipenya 18 GA, kemudian panjang pakunya 20 sampai 50 mm. Kemudian panjang staples 19 sampai 40 mm. Kemudian untuk staples width-nya atau lebarnya adalah 6 mm, magasin kapasitinya 100, baterainya tipenya Li-ion. Baik, kita sekarang langsung buka saja ya untuk kemasan kardusnya di sini. Ternyata sudah disertakan untuk tas ya rekan-rekan ya, untuk membawa dari unitnya. Ini bahannya dari kanvas sehingga tebal. Kemudian bagian tengahnya di sini ada mereknya Workset, ini rubber ya. Kemudian di bagian atasnya ini ada handle yang dapat kita gunakan untuk membawa dengan mudah seperti ini. Kemudian bagian atasnya ada resleting yang dapat kita buka untuk mengeluarkan dari unitnya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, ini unit utamanya. Dan disertakan juga untuk buku manual instruksi seperti ini, ada satu kunci L. Kemudian untuk buku manual instruksinya ini dalam bahasa Inggris. Baik rekan-rekan, kita akan langsung bahas secara mendalam dari unit utamanya ini. Dan unit utama ini dijual terpisah dengan baterainya ya rekan-rekan ya. Dan untuk baterai dari Workset ini sudah power share. Modelnya ada dua. Ini yang tebal ya rekan-rekan, yang besar. Kemudian yang sebelah kiri ini yang tipis. Ini hanya beda di kapasitas baterainya saja. Kalau yang sebelah kiri ini 4 Ah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah 2 Ah. Jadi kita bisa pilih untuk membelinya. Baik, saya akan coba menggunakan yang besar ya rekan-rekan ya, yang 4 Ah. Kita akan coba terlebih dahulu. Untuk pemasangannya standar saja ya. Baik, seperti ini rekan-rekan ya penampakan untuk unit utamanya jika sudah terpasang baterai. Nah, kalau bentuknya ini lumayan besar ya rekan-rekan ya, lumayan besar, desainnya juga lumayan bagus. Body dari plastik ya rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk dari segi build quality-nya saya rasa bagus. Kemudian untuk sambungan-sambungan finishingnya juga rapi ya. Kemudian disertakan juga untuk rubber grip ini di bagian atas sampai bagian bawah. Bagian kanan juga lengkap, jadi saat kita pegang seperti ini jadi lebih nyaman dan erat. Di sini ada mereknya Workset, untuk sebelah kiri ada teksturnya, sebelah kanan juga sama, ada Workset dan ada teksturnya juga. Kemudian di bagian belakang di sini ada ventilasi udara untuk mendinginkan dari motor yang ada di bagian dalamnya. Seperti ini. Kemudian untuk switchnya ini ada dua ya, ini yang besar ini untuk memaku, kemudian di belakang ini adalah switch tambahan. Ini switch tambahan untuk menyalakan lampu dan indikator ya rekan-rekan ya. Kita bisa tekan seperti ini, lampu penerangannya menyala dan indikatornya juga menyala. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada label ya rekan-rekan ya, ada label. Kemudian di bawahnya ada nomor serinya juga. Kemudian untuk mode switchnya ini ada di sini. Ini ada mode switch, kita bisa pilih ada dua mode ya. Ini yang kontak firing, ada juga yang single firing. Nanti akan kita jelaskan ya fungsinya apa. Kemudian di bagian samping kirinya ini ada lampu indikator. Ini kalau menyala merah berkedip berarti macet untuk
pakunya, kemudian kalau merah terus itu low baterai, kemudian kalau hijau berkedip itu adalah overheat, kemudian kalau hijau menyala terus itu adalah pakunya kosong atau no nail ya rekan-rekan ya. Seperti ini, tidak ada pakunya berarti di magazin. Baik, untuk magazinnya di bagian bawahnya di sini lumayan besar ya untuk magazinnya, bahannya aluminium dan lumayan kokoh. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tulisan spesifikasi dari paku dan stapler yang dapat masuk di magazin ini seperti di spesifikasi tadi ya. Kemudian di bagian atas di sini ada celah, ada warnanya merah ya. Ini kalau kita isi paku atau stapler seperti ini, dia akan kosong. Jadi itu adalah tanda kalau paku atau staplersnya hampir habis ya rekan-rekan ya. Di situ ada tandanya. Ini kalau kita lepas dulu, dia akan ada tandanya merah seperti ini. Kemudian ada lampu di bagian depan untuk penerangan. Ini sebelah kiri ada satu, kemudian di sebelah kanan ada satu ya. Jadi ada dua. Kemudian yang selanjutnya di sini bagian depannya ini ada safety pin ya rekan-rekan ya. Ini yang biasa kita tekan pada bagian poin yang akan kita paku atau kita staples. Ini untuk pengaman ya. Kemudian di bagian atasnya ini untuk mengatur kedalaman dari pemakuan ya. Ini kita bisa atur ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian atas ini ada pengait kalau kita mau taruh di gesper ataupun ikat pinggang supaya lebih mudah saat membawa. Baik, untuk sebelah kanan ini ada beberapa label peringatan, kemudian di bagian magazinnya ada pengunci untuk melepas magazinnya atau membuka. Ya, seperti ini tinggal kita pencet, kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Untuk memasangnya lagi tinggal kita dorong saja. Oke, seperti itu rekan-rekan ya untuk boot quality dan body. Sekarang kita akan lakukan untuk pengukuran beratnya. Dan memang lumayan berat ya rekan-rekan ya. Ini ada di angka 3,2 kg. Sekarang langsung saja kita akan coba untuk memaku di kayu pinus ini ya rekan-rekan ya. Kita akan coba menggunakan paku yang pendek dulu. Ini 20 mm. Kita coba ya, kita pasang di paling bawah seperti ini, kemudian kita tutup. Oke, setelah itu tinggal kita pasang baterainya. Ini sudah tidak ada tandanya kosong. Kita pasang baterai. Kemudian saya akan menggunakan mode single firing ya. Untuk single firing ini kita tekan terlebih dulu bagian ujungnya, baru kita pencet saklarnya. Jadi ini untuk pemakuan satu persatu rekan-rekan ya. Hasilnya seperti ini, belum begitu rata ya, masih agak nongol dikit. Ini bisa kita atur di bagian pengaturan di depan ini. Kita atur ke posisi kiri ya. Nah seperti ini. Ini menggunakan mode single firing. Untuk hasilnya juga sudah lumayan ya rekan-rekan ya, rata. Bagus. Kemudian kita akan coba beberapa kali ya menggunakan mode single firing. Jadi kita tekan terlebih dahulu baru kita pencet saklarnya. Nah seperti ini. Baik, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi safety-nya bekerja dengan baik. Kalau enggak kita tekan berarti dia enggak keluar untuk pakunya. Sekarang kita pindah ke mode kontak firing ya rekan-rekan ya. Untuk menggunakan kontak firing ini saklarnya kita tekan terus-menerus. Baru kita tekan bagian safety-nya yang bagian atasnya. Ini tinggal kita tekan ke bawah seperti ini, dia akan bekerja terus. Hasilnya lumayan bagus ya rekan-rekan ya, rapi sih. Baik, sekarang kita akan coba untuk memaku di kayu yang keras. Ini kayu meranti ya rekan-rekan ya. Menggunakan mode kontak firing. Oke, hasilnya seperti ini. Kita tambah dikit ya rekan-rekan ya, karena ini kayunya keras, jadi tekanannya harus kita tambah dikit. Oke rekan-rekan, ini hasilnya bisa rata ya. Tapi untuk yang awal tadi belum disetting, jadi agak nongol dikit. Nah sekarang kita akan coba menggunakan yang panjang ya. Ini panjangnya adalah 40 mili ya rekan-rekan ya. Pakunya 40 mili. Ini yang paling besar yang saya punya ya. Kalau 50 mili nggak punya kayaknya. Oke, kita tambah lagi untuk tekanannya biar turun dikit. Oke, kita coba beberapa kali ya rekan-rekan ya. Dan ini tidak stabil ya, karena panjang banget di kayu yang keras seperti ini. Oke,
Sekarang kita akan coba di kayu yang agak lunak ini ya rekan-rekan, yang menggunakan paku yang panjang. Lebih terasa enteng ya rekan-rekan ya kalau di kayu yang lunak seperti ini. Dan untuk hasilnya juga bisa rata. Baik, sekarang kita akan coba staples rekan-rekan ya. Staples ini panjangnya 40 mm. Ini yang paling maksimal, yang paling besar untuk staplesnya. Oke, kita pasang di paling atas untuk staples seperti ini, kemudian kita tutup. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Tinggal kita coba dulu. Kita lihat hasilnya, ini kurang rata dikit ya rekan-rekan ya. Kita tinggal tambah saja untuk tekanannya di sini, kita tambah sedikit. Oke. Selanjutnya tinggal kita coba lagi. Oke, sudah rata. Kita tinggal mencoba beberapa kali. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Percobaannya sudah oke ya. Untuk staples di kayu pinus oke. Dan ini juga untuk pekerjaan yang cepat juga tidak ada masalah ya rekan-rekan ya. Mesin ini bisa digunakan untuk melakukan penstaplesan dengan cepat. Hasilnya seperti ini rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita coba di kayu yang keras, kayu meranti. Dan ini tidak bisa maksimal ya rekan-rekan ya. Kita coba maksimalkan coba di sininya. Oke, sampai mentok coba ya. Oke, sampai mentok. Ternyata tidak bisa rata ya rekan-rekan ya, karena terlalu panjang dan staples. Jadi ini tidak bisa menggunakan yang panjangnya 40 mm. Kalau di kayu yang lunak ini menggunakan paku, menggunakan staples yang maksimal, ini mesinnya bekerja dengan baik. Untuk mengerjakan dengan cepat juga tidak ada masalah, karena ada fungsi kontak firing ya, jadi mempercepat pekerjaan kita tanpa perlu mencet-pencet lagi dari saklarnya. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba mesin nailer dan mesin stapler dari merek Workset Cordless ini ya. Sekarang waktunya kita kesimpulan. Baik, yang pertama dari segi build quality ini tergolong bagus ya rekan-rekan ya. Dari bahannya, kemudian dari finishingnya, kemudian dari desainnya saya juga lumayan suka ya untuk desainnya itu. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan rubber grip sehingga saat kita gunakan, kita pegang juga aman. Kemudian fitur-fitur safety-nya ini juga lengkap ya rekan-rekan ya. Jadi kita dapat dilindungi saat bekerja supaya tidak ada kecelakaan kerja ya. Kemudian ini untuk tenaganya cukup ya rekan-rekan ya, untuk bekerja pekerjaan yang cepat, untuk kerja ngebut juga bisa. Jadi kalau kita mampu dengan sistem cepat juga ini bisa ya rekan-rekan ya. Ada dua fungsi, yaitu fungsi single firing dan kontak firing. Jadi akan lebih cepat jika menggunakan kontak firing. Kita tinggal tempel-tempelkan saja, dia akan otomatis. Baik, kemudian untuk segi kepraktisan ya, ini menurut saya sih memang praktis banget, karena kita tidak perlu menggunakan kompresor, tidak perlu tarik-tarik selang. Kemudian kalau menggunakan listrik juga tidak perlu tarik-tarik listrik ya. Jadi ini benar-benar full. Kita menggunakan baterai, dapat kita gunakan di tempat-tempat yang tidak ada listrik, tidak ada kompresor, tempat-tempat yang tinggi, itu lebih mudah ya rekan-rekan ya. Kemudian kalau dari segi kekurangannya ya rekan-rekan ya, menurut saya ini ya, mesin ini berat rekan-rekan ya, di atas 3 kg. Jadi kalau mungkin buat rekan-rekan yang baru mau memakainya, ini akan agak pegel pertamanya ya rekan-rekan ya, karena di atas 3 kg, karena berat dari baterai, kemudian dari mesinnya, kemudian magazinnya ini juga aluminium, jadi memang agak berat. Kalau dibandingkan dengan nailer gun yang model menggunakan kompresor, ini hampir 2 kali lipatnya ya untuk beratnya. Kemudian yang kedua, untuk kekurangannya menurut saya untuk penstaplesan di kayu keras, memang ini kurang maksimal ya rekan-rekan ya. Staplesnya paling panjang, kemudian kayunya keras, ini tidak bisa masuk, masih tersisa sekitar 5 mm ya. Jadi tidak kuat untuk kayu yang keras, kemudian menggunakan staples yang panjang. Kalau untuk kayu-kayu yang biasa ini oke rekan-rekan ya, seperti multiplex, kemudian kayu pinus dan kayu-kayu yang tidak terlalu keras, ini mau yang paling panjang juga aman, cepat, dan bisa diajak ngebut. Kalau dari segi harga ini dijual lumayan ya rekan-rekan harganya ya, 2.153.000.
ini tanpa baterai rekan-rekan ya, karena kan baterai workset ini kan dia power share, jadi bisa beli baterainya terpisah. Ini kalau tanpa baterai 2.153.000. Tapi kalau yang sudah dilengkapi dengan baterai 2 ampere, baterainya satu, itu adalah 2.698.000 ya, hampir 2.700.000-an ya rekan-rekan ya. Memang harga ini kalau buat kita yang hobi, buat kita yang kerjaan rumahan saja ini kurang worth it ya rekan-rekan ya. Tapi kalau ini untuk kerja rutin, kerja terus-menerus, proyek, kemudian yang membutuhkan kecepatan, ini saya rasa sih masih oke ya rekan-rekan ya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya menurut saya ini praktis banget. Build quality-nya juga bagus, tenaganya juga sudah cukup ya rekan-rekan ya, kecuali untuk kayu yang keras, plus yang panjang. Tapi itu juga menurut saya sih biasanya kalau pekerjaan seperti ini kayu-kayunya standar ya rekan-rekan ya. Untuk kerjaan ngebut juga bisa rekan-rekan ya, kita ngebut untuk memakunya itu cepat juga bisa, karena tadi ada fitur kontak firing, jadi kita lebih cepat, tidak perlu pencet-pencet terus, tidak perlu nekan terus. Saya rasa itu rekan-rekan ya untuk kesimpulan akhirnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Mungkin buat rekan-rekan yang cari link pembelian ataupun informasi lengkap, saya sertakan di deskripsi video ya. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa tetap bantu channel ini untuk lebih maju lagi dengan klik subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.